Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu. Dimanapun Ibu melihat dan menonton video ini, perkenalkan nama saya Charisto Simbolon dari kelas 11-8. Jadi saya akan menjelaskan bab 3 yang berjudul Harmoni dalam Keberagaman dengan bahasa saya sendiri dengan mengikuti peta konsep yang berada di buku. Jadi konsep harmoni dalam keberagaman. Subbab yang pertama itu arti penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman. Jadi menurut saya arti harmoni dalam keberagaman itu bagaikan contohnya lagu yang disusun dengan beberapa nada yang berbeda yang menciptakan suatu lagu atau suatu musik yang enak didengar. Jadi harmoni dalam keberagaman itu seperti Indonesia yang memiliki banyak suku, ras, budaya, dan bahasa. Akan tetapi perbedaan itu tidak menghambat terjadinya suatu hidup kerukunan, suatu hidup yang tenang di dalam masyarakat. Jadi apa saja manfaatnya? Jadi manfaatnya itu menurut saya kita itu jadi lebih solid, kita itu tidak mudah terpecah belah, lalu meningkatkan toleransi, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, dan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Itu adalah manfaat dari harmoni dalam keberagaman. Jadi bagaimana sih cara agar harmoni dalam keberagaman itu dapat tercapai? Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, kesadaran diri. Jadi kesadaran diri ini itu seperti kita itu bisa menempatkan diri kita di mana saja, kita tahu apa yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. B. Sikap. Yang kedua itu sikap menghargai perbedaan. Contohnya di sekolah kita ada beberapa agama yang saya ketahui, contohnya seperti Parmalim, yaitu saya sendiri, Kristen Protestan, Katolik, dan Islam. Jadi seperti di sekolah kita itu saling menghargai. Walaupun kita ini berbeda agama, saya menghargai teman saya yang Katolik, yang Kristen Protestan, dan juga yang Islam atau Muslim. Yang ketiga itu sikap toleransi. Ya, sikap toleransi ini juga hampir sama seperti sikap menghargai. Baru yang keempat itu ada keterampilan dalam bermusyawarah. Yang dimaksud dalam keterampilan bermusyawarah ini contohnya ketika kita menghadapi suatu konflik, kita ini dapat menunjukkan keterampilan kita dalam bermusyawarah. Kita itu bisa mengikuti bagaimana jalannya rapat agar konflik tersebut dapat terpecahkan, agar konflik tersebut dapat ditemukan solusinya. Yang kelima itu ada keteladanan. Sikap teladan ini merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan memperlihatkan kepedulian, pengertian, dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keenam itu keadilan. Jadi agar harmoni dalam keberagaman ini dapat tercapai, kita itu harus adil. Contohnya di sekolah kita kan ini ada beberapa agama. Jadi kepala sekolah kita itu tidak memandang berbeda agama itu. Jadi kepala sekolah memperlakukan seluruh siswanya yang berbeda agama maupun yang satu agama dengan dirinya itu sama rata. Lalu lanjut, pentingnya memahami dan menghargai keberagaman. Mengapa sih kita itu penting untuk memahami dan menghargai keberagaman? Jika kita pikirkan lebih lanjut, ketika kita dapat memahami dan menghargai keberagaman itu, kita itu memiliki poin plus karena kita itu tahu kita ini di Indonesia ini memiliki banyak suku, ras, budaya, kita itu berbeda-beda. Akan tetapi kita kan mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu juga. Jadi itu seperti nilai plus jika dilihat oleh warga negara asing. Jadi
kita itu dapat membanggakan bahwa kita itu berbeda-beda. Kita itu berbeda tapi tetap satu. Kami itu tidak mudah terpecah belah, seperti itu. Itulah menurut saya mengapa pentingnya memahami dan menghargai keberagaman. Baik, selanjutnya ada faktor pendorong dan faktor penghambat terwujudnya harmoni. Faktor pendorongnya itu dalam mewujudkan harmoni berupa kultur, struktur, dan infrastruktur. Kultur itu contohnya seperti nilai-nilai budaya, seperti kita Batak, kita memiliki nilai budaya yaitu Dalihan Natolu, yaitu bagaimana kita menghormati, menghargai, menghormati dan menghargai yang contohnya lebih tua daripada kita, lebih muda daripada kita, seperti adik, kakak, dan orang tua, dan bagaimana cara kita itu berdoa kepada Tuhan kita. Jadi Dalian Natolu ini seperti dasar landasan bagi kita orang Batak, bagaimana kita itu hidup bersosial. Selanjutnya di struktur ada struktur sosial yang adil dan inklusif, yaitu artinya di mana masyarakat dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam mencapai tujuannya. Jadi walaupun mereka ini berbeda suku, budaya, ras, dan agama, bahasa, dan lain-lain, mereka itu tetap dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya demi mendapatkan tujuannya tersebut. Jadi tidak ada perbedaan dalam mewujudkan tujuannya. Yang selanjutnya ada infrastruktur. Di infrastruktur ini ada poin yaitu infrastruktur yang merata. Jadi jika infrastruktur yang merata dapat terjadi di lingkungan kita, jadi itu akan meminimalisir terjadinya konflik karena infrastrukturnya itu merata. Di kota A kedapatan ini, di kota B kedapatan ini. Jadi mereka sama-sama mereka dapat merasakan apa yang diberikan pemerintah. Selanjutnya di faktor penghambat yaitu ada poin egoisme. Jadi poin egoisme ini ketika seseorang memiliki sikap yang egois, mereka itu contohnya seperti ini. Ngapain sih kita peduli dengan budaya orang itu, suku orang itu, nggak ada gunanya sama aku. Padahal kan kita tahu kita ini Indonesia, kita ini beragam suku dan budaya, ya setidaknya kita itu mengerti mereka itu mempunyai budaya seperti apa, suku seperti apa. Setidaknya kita dapat mengerti, kita dapat mengambil nilai-nilai yang baik dari suku dan budaya mereka. Selanjutnya ada etnosentrisme. Jadi etnosentrisme ini adalah sikap atau pandangan suatu kelompok yang merasa budaya normanya adalah seperti norma dan budayanya adalah yang paling benar. Jadi mereka itu seperti tidak ingin berkolaborasi dengan suku-suku lain atau ras-ras lain. Mereka itu sudah merasa kitanya ini yang paling benar. Mereka itu gak adanya apa-apanya. Nggak benar mereka itu, kitanya paling benar. Seperti itu. Itu adalah contohnya. Dan poin yang terakhir itu eksklusivisme. Seperti katanya eksklusif, yaitu keistimewaan, eksklusif. Namanya juga eksklusif, mereka itu istimewa. Jadi ini adalah pandangan atau sikap di mana mereka itu memiliki pandangan bahwa mereka lah yang paling istimewa, mereka lah yang paling diagung-agungkan. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Maksudnya ini kita itu mengidentifikasi. Jika dikatakan mengidentifikasi, kita itu harus menganalisis dan mengenalaah. Dikatakan potensi itu seperti peluang, dan ada juga kata konflik. Jadi konflik ini itu seperti perdebatan. Jadi kita itu disuruh menggali atau mencari potensi konflik, karena kan kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki ras, agama,
dan budaya yang berbeda. Jadi jika dalam suatu masyarakat itu memiliki ras, budaya, dan agama maupun pandangan yang berbeda, jadi kita itu disuruh untuk melihat potensi-potensi konflik yang dapat terjadi. Jadi potensi konflik itu ada beberapa macam, seperti perbedaan pendapat, lalu perbedaan paham, baru ada juga dari hal-hal yang paling kecil, contohnya perbedaan selera makan, aku suka yang manis, aku suka yang pedas, itu juga dapat menyebabkan konflik. Baik, mengapa sih mengidentifikasi konflik ini sangat penting? Karena jika kita dapat mengidentifikasi potensi konflik ini, kita dapat untuk mencari. Contohnya, kita sudah melihat potensi konflik ini. Jadi sebelum konflik ini terjadi, kita dapat mencari bagaimana jalan solusinya. Jadi seperti kita dapat meramal, kalau konflik ini terjadi, kita bisa mengeluarkan solusi ini, kita dapat memberi saran ini agar konflik itu cepat mereda atau terselesaikan. Kita masuk ke bagian faktor penyebab konflik dan kelompok masyarakat. Yang pertama itu adalah perbedaan tingkat pendidikan. Jadi perbedaan tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi faktor penyebab konflik. Atau contohnya bisa kita bayangkan bagaimana jika ada anak umur 15 tahun yang hanya tamatan SD dan kita bandingkan dengan anak umur 15 tahun yang tetap masih bersekolah, yaitu kisaran jenjang SMP, mungkin cara berpikirnya itu akan beda. Jadi disinilah terjadi konflik itu karena cara berpikirnya itu beda antara yang hanya tamatan SD dengan yang masih bersekolah, cara berpikirnya itu beda. Jadi akan terjadi miskomunikasi yang dapat menyebabkan konflik di masyarakat. Jadi yang kedua itu adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Jadi ketimpangan sosial dan ekonomi ini, kalau dibilang ketimpangan sosial ini, contohnya seperti kasta. Jadi kalau ada kasta-kastanya itu, ya mungkin itulah yang dapat menyebabkan konflik. Dan ekonomi ini seperti, ya kita tahu ekonomi itu sangat mempengaruhi terjadinya konflik. Contohnya ada yang kaya, ada yang miskin. Itu dapat mempengaruhi terjadinya konflik. Baru yang ketiga itu perbedaan pandangan politik. Nah, ini yang paling sering terjadi di Indonesia, apalagi ketika yang disebutkan pesta demokrasi, contohnya seperti pemilihan presiden, akan terjadi banyak konflik di mana-mana karena perbedaan paham atau perbedaan pandangan. Yang keempat itu perbedaan budaya, etnis, dan suku. Nah, ini juga sangat sering terjadi, apalagi bagi mereka yang memiliki sifat egoisme, entrosentrisme, dan eksklusivisme. Jadi mereka itu pasti di dalam suatu masyarakat akan sering berkonflik karena mereka memiliki sikap-sikap tersebut. Baru yang kelima itu ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial ini seperti contohnya pembangunan infrastruktur yang tidak merata, baru masyarakat ini tidak bisa menjalankan peran dan fungsi sosialnya untuk mencapai tujuannya karena terdapat perbedaan. Itu adalah contoh dari ketidakadilan sosial. Lalu kita masuk ke strategi mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam, yaitu prinsip. Jadi dalam konflik itu kita itu harus memiliki strategi. Jadi kita yang bermasyarakat ini kita itu harus memiliki strategi. Kita itu harus mengetahui bagaimana sih strateginya, strategi agar konflik ini bisa kita atasi dalam suatu masyarakat. Jadi prinsip-prinsip dalam mengatasi konflik, yang pertama itu prinsip Pancasila, yaitu kita ketahui Pancasila itu memiliki 5 poin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial. Jadi kita masuk di poin yang pertama, prinsip yang pertama.
prinsip yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa, kita kan di Indonesia memiliki banyak agama, ya contohnya di sekolah kita juga memiliki banyak agama. Jadi kita itu harus mengikuti bagaimana sih agar tidak terjadi konflik menurut agama kita. Karena kita tahu jika terjadi konflik itu akan menimbulkan dosa, jadi sebaiknya kita tidak melakukan konflik. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di poin ini tuh sangat penting karena kita itu harus bisa memanusiakan manusia, yang artinya kita memandang manusia lain itu tidak berbeda dari kita, akan tetapi sama rata. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini mencerminkan solidaritas Indonesia, yaitu walaupun kita ini berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, dan bahasa, kita juga memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Jadi di persatuan Indonesia ini kita itu tidak boleh melihat bahwa perbedaan itu adalah celah untuk kita itu dapat terpecah belah, melainkan kita itu harus melihat perbedaan itu sebagai sebuah keunikan, sebagai sesuatu yang harus kita banggakan dan harus kita jaga, harus kita perkuat, harus kita persatukan. Begitu. Jadi ada guru yang mengatakan kepada saya, jika terjadi perbedaan, kita itu harus melihat persamaannya, jangan perbedaannya. Begitu kira-kira. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan yang mengartikan bahwa kita itu juga harus dapat bermusyawarah, kita dapat bermufakat, kita itu harus berdiskusi agar tidak terjadi konflik. Jika walaupun sudah terjadi konflik, kita itu harus dapat mengikuti rapat. Contohnya terjadi suatu konflik, kita itu akan mengikuti musyawarah konflik tersebut, dan kita itu harus bisa mengikuti musyawarahnya dengan baik. Jadi seperti itulah contoh yang nomor 4. Yang nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki arti kita itu tidak boleh membeda-bedakan, kita itu harus adil terhadap seluruh warga negara Indonesia. Kita itu harus memiliki pandangan dan semua sama rata. Apapun yang terjadi kita itu harus dilakukan secara adil. Contohnya ketika ada pejabat yang korupsi, itu memang harus dihukum secara adil. Baik, kita lanjutkan. Tadi terpotong karena penyimpanan saya tiba-tiba habis, jadi saya menghapus beberapa file yang tidak penting dulu. Jadi saya lanjutkan ke metode-metode yang efektif dalam penyelesaian konflik. Yang pertama itu ada mediasi. Contoh mediasi itu seperti ini, ada si A dan si B yang sedang berkonflik dan datanglah orang ketiga. Jadi metodenya itu dengan orang ketiga ini memberikan saran kepada orang yang memiliki konflik tersebut. Jadi tetap kesepakatannya itu tidak mutlak dari orang ketiga, akan tetapi pihak ketiga ini hanya memberikan saran yang dapat mempertimbangkan dari kesepakatan yang akan diambil oleh kedua belah pihak tersebut. Jadi orang ketiga ini hanya memberikan saran. Yang kedua itu ada negosiasi. Negosiasi itu seperti yang pernah kita dengar, negosiasi itu seperti tawar-menawar. Jadi di antara kedua belah pihak ini akan mencoba bernegosiasi untuk mencari solusi, yang dimana solusi tersebut tidak akan berat sebelah. Yang saya maksud tidak berat sebelah itu, solusinya ini akan adil sama rata di kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Jadi sama-sama rugi, sama-sama untung. Jadi memiliki tingkat kerugian dan tingkat keuntungan yang sama rata, 50-50. Arbitrase. Jadi arbitrase itu mirip-mirip dengan mediasi, akan tetapi tingkatannya ini di atas mediasi. Contohnya seperti di sekolah ada murid yang bertengkar,
Jadi muridnya ini si B lagi bertengkar. Jadi ada seorang guru, inilah yang disebut arbitres ini. Jadi arbitres itu seperti dia itu memiliki kekuasaan yang mutlak agar konflik yang terjadi ini terselesaikan. Jadi arbitres ini di atas setingkat mediasi karena memiliki perintah yang mutlak. Begitu. Baru yang keempat itu ada dialog dan bermusyawarah mufakat. Jadi seperti mereka ini bermusyawarah mufakat, jadi mereka ini juga hampir mirip dengan negosiasi, akan tetapi mungkin negosiasi ini, menurut saya negosiasi ini hanya terjadi oleh kedua belah pihak. Akan tetapi musyawarah mufakat ini sepertinya banyak orang yang seperti rapat, yang mereka itu bermufakat untuk menyelesaikan konflik ini, tidak seperti negosiasi. Negosiasi ini hanya oleh dua orang saja, sedangkan musyawarah mufakat ini dan lebih dari dua orang. Oke. Kita lanjutkan ke peran serta warga negara dan gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. Yang pertama itu peran serta warga dalam penyelesaian konflik. Jika kita tahu konflik itu kan pasti konflik itu terjadi. Jadi para warga contohnya di masyarakat, pasti mereka akan mencoba mencari penyelesaian dari sebuah konflik tersebut. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama itu peran serta individu dan keluarga dalam penyelesaian konflik. Jadi ini itu dalam lingkungan keluarga. Contohnya kita itu memiliki konflik terhadap orang lain, kita itu berkonflik dengan orang lain. Jadi keluarga kita ini memiliki peran agar konflik yang kita hadapi itu memiliki jalan keluar. Jadi mereka itu memiliki peran sebagai pembimbing karena mereka itu lebih tua. Contohnya itu seperti kakak, abang, paman, bibi, bapak, mama, kakek, nenek. Jadi mereka itu seperti membimbing kita bagaimana agar konflik kita ini dapat terselesaikan. Peran serta individu ini, ya kita itu seperti sadar diri ketika kita itu berkonflik, apakah kita juga memiliki kesalahan. Jadi seperti itu. Jadi kita itu juga harus memiliki pikiran yang jernih dalam berkonflik agar permasalahan itu dapat terselesaikan. Jadi peran serta individu ini seperti kita itu mengetahui di mana batas diri kita. Jadi kita itu sadar diri, begitu. Itu yang menurut bahasa saya. Yang selanjutnya, peran masyarakat dalam penyelesaian konflik. Jadi contohnya peran masyarakat ini ketika ada dua orang yang sedang berantem, contohnya berantem di suatu lingkungan masyarakat. Jadi para warga ini, masyarakat ini pasti maafkan saya. Jadi para masyarakat ini akan mencoba melerai orang yang sedang berkonflik tersebut. Dan akan dilakukan musyawarah mufakat bagaimana cara agar orang yang berkonflik tersebut memiliki jalan keluar yang setimpal terhadap dua-duanya, yang jalan keluarnya itu adil terhadap orang yang berkonflik tersebut. Jadi jalan keluarnya itu 50-50 antara keuntungan dan kerugian yang didapatkan antara dua orang yang berkonflik ini. Yang ketiga itu peran serta negara dalam penyelesaian konflik. Jadi ini itu seperti pemerintah. Jadi seperti pemerintah, ya contohnya seperti hakim. Jadi ketika ada orang yang sedang kena gugatan, itu kan pasti ada peran serta merta pemerintah. Jadi itu adalah peran negara atau pemerintah dalam penyelesaian konflik. Adapun seperti juga terjadi tawuran, jadi pasti polisi akan datang. Itu juga contoh dari peran negara atau pemerintah dalam penyelesaian konflik. Kita masuk ke gagasan solutif dan penyelesaian. Jadi ketika dikatakan gagasan solutif ini, itu
gagasan solusi. Apa sih solusi dari konflik tersebut? Uh, itu yang dapat saya tangkap. Lalu kita masuk ke poin pertama, yaitu meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman. Jadi kita akan membahas meningkatkan kesadaran. Jadi meningkatkan kesadaran itu seperti kita itu mengetahui di mana posisi kita itu sadar siapa kita, di mana kita berada. Kita tahu kita itu perannya apa, kita tahu apa hak kita dalam masyarakat tersebut. Dan penghargaan terhadap keberagaman ini. Penghargaan terhadap keberagaman menurut saya itu seperti kita itu uh, kita itu menghargai kelompok lain. Contohnya kita menghargai suku-suku lain yang ada di Jawa. Jadi penghargaan kita terhadap suku tersebut, kita itu kita itu mungkin bisa mempelajari tentang nilai moral dari suku tersebut, nilai-nilai budayanya, baru kita bisa mempelajari bahasa yang mereka pakai, 1-2 kata seperti matur nuhun, mungkin saya salah ucap, tapi seperti itulah. Mungkin pun mereka yang mendengar tentang Batak, mungkin mereka akan mengatakan horas, seperti itu. Baru memberikan kesempatan yang sama, yang artinya di masyarakat itu kita kan memiliki fungsi dan peran sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan kita. Jadi kita itu dapat memberikan kesempatan yang sama agar orang lain yang berbeda etnis maupun ras, budaya, dan agama dari kita mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan mereka tersebut. Menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Yang dimaksud di sini itu kita itu harus bisa mengselaraskan antara hak kepentingan pribadi kita, hak yang kita miliki dalam masyarakat, dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Kita harus bisa mengkondisikannya, kita harus bisa menjaga keseimbangannya. Kita tidak boleh hanya mementingkan hak kita sendiri, kita juga harus mementingkan kepentingan masyarakat juga. Yang keempat itu mendorong musyawarah dan kerjasama antar kelompok. Jadi ketika kita sedang melakukan musyawarah, kita itu tidak boleh sebagai memanas-manasi suasana agar suasananya itu terpecah belah. Justru kita itu harus mempersatukan, kita itu harus mempererat agar musyawarah itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan solusi yang efektif terhadap konflik yang sedang terjadi. Yang kelima itu menghormati hak asasi manusia. Yang dimaksud di sini kita itu kan memiliki hak asasi manusia. Jadi kita itu harus menghormati hak asasi manusia jadi kita itu seperti mensamaratakan semua manusia, tidak ada bedanya. Yang keenam itu mengambil gagasan solutif yang adil dan berkeadilan. Yang dimaksud di sini itu seperti gagasan solutif itu yang dimaksud itu kita itu ketika terjadi konflik, kita itu harus bisa mencari jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Bagi kubu-kubu yang berkonflik itu, ketika kita sebagai contohnya kitalah yang mengambil kitalah sebagai pemberi jalan keluar dari konflik tersebut. Kitalah pemberi saran mutlak, kitalah pemberi jalan keluar yang mutlak. Kita itu harus bisa memberikan jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dirugikan dari pihak A, tidak ada yang dirugikan dari pihak B. Jadi sama-sama diuntungkan, sama-sama dirugikan. Jadi jalan keluarnya itu efektif dan adil bagi seluruh pihak. Jadi mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, mungkin saya sedikit memikirkan perkataan yang ingin saya katakan. Mungkin ada beberapa kata yang tidak bisa saya lontarkan dari mulut saya, jadi sedikit bingung. Jadi menurut saya harmoni dalam keberagaman ini harus kita terapkan di kehidupan kita, karena
kita sebagai warga negara Indonesia itu kan seperti harmoni. Harmoni itu terdiri dari berbagai nada yang berbeda. Itu sangat mencerminkan Indonesia sekali, yang dimana Indonesia ini berbeda suku, ras, dan budaya. Jadi kita itu harus bisa seperti harmoni dalam keberagaman. Kita itu harus bisa seperti melodi yang indah. Kita itu sebagai warga negara Indonesia harus bisa hidup rukun, tenang, aman, dan tentram. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap bisa mempersatukan Indonesia, dan kita mengesampingkan perbedaan itu, akan tetapi kita mencari persamaan di dalam perbedaan. Sekian dari saya, Charles Simbolon. Terima kasih.